Dalam bentangan sejarah keyakinan umat manusia, kisah Nabi Isa menjadi seperti sungai panjang yang mengalir melalui 3 tanah keimanan. Setiap tradisi memandangnya dengan cara yang berbeda, namun ketiganya sepakat bahwa sosok ini memiliki pengaruh yang mengguncang zamannya dan terus menggetarkan hati hingga kini. Perbedaan pandangan tentang apakah beliau disalib atau tidak menjadi simpul tajam yang memisahkan penafsiran akidah, membentuk arah pemahaman teologi, dan mengaliri perkembangan peradaban dari generasi ke generasi. Ketika umat mendengarkan kisahnya, mereka seperti berdiri di tengah padang luas, tempat 3 angin keyakinan berembus dari arah yang berlainan, membawa cerita yang sama namun dengan wajah yang berbeda. Dalam perspektif Islam, kisah penyaliban tidak pernah dilihat sebagai kenyataan sejarah. Al-Quran menggambarkan dengan tegas bahwa kaum yang menuduh dirinya telah membunuh dan menyalib Nabi Isa sebenarnya berada dalam kesalahan besar. Allah menyatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi seseorang dibuat serupa dengannya sehingga orang banyak menyangka bahwa sosok yang tersalib adalah sang Nabi. Pandangan ini menjadikan Nabi Isa tetap terjaga dari kehinaan. Dalam narasi para ulama dan mufasir, keadaan itu digambarkan sebagai ketetapan ilahi yang melindungi seorang nabi yang mulia dari makar manusia. Mereka menjelaskan bahwa kaum Yahudi merencanakan penghinaan besar yang hendak mereka timpakan, namun langit mengubah tirai peristiwa itu dan membalikan keadaan. Seseorang tampak seperti Isa, dan dialah yang dibawa ke tiang penyaliban, sementara Isa sendiri diangkat ke tempat yang aman. Warna dari kisah ini bukan warna tragedi, melainkan warna penjagaan dan kemuliaan, seperti cahaya yang menyelamatkan seorang hamba pilihan dari gelap perangkap manusia. Ajaran Islam tidak hanya menolak penyaliban, tetapi juga membangun gambaran bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman sebagai tanda besar bagi umat manusia. Keyakinan ini menjadikan sosoknya terus hidup dalam ingatan umat, bukan sebagai korban sejarah, melainkan sebagai nabi yang diselamatkan dari tipu daya dan diangkat kehormatannya. Ia tetap berada dalam kedudukan para utusan yang dilindungi, tidak tersentuh oleh makna kekalahan, dan tidak pernah dibunuh oleh tangan manusia. Banyak mufasir menggambarkan bagaimana kaum yang hendak membunuhnya akhirnya terjebak dalam kebingungan yang tidak berujung, seakan mereka berdiri di lorong kabut tanpa bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Narasi ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan melampaui perhitungan manusia, dan rencana jahat tidak akan mampu mengalahkan kehendak ilahi yang menjaga para nabinya. Di sisi lain, agama Kristen menapaki jalur teologi yang berbeda. Bagi umat Kristiani, penyaliban dan kebangkitan Isa adalah pusat keyakinan. Tanpa peristiwa itu, seluruh bangunan teologi tidak akan berdiri. Mereka melihat penyaliban sebagai pengorbanan agung, bukan kekalahan. Dalam pandangan mereka, Isa datang membawa misi penebusan. Ketika beliau disalib, mereka meyakini bahwa itu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bagi mereka, kayu salib bukan lambang kehinaan, melainkan lambang pengampunan dan kasih. Kebangkitan Isa menjadi mahkota keyakinan yang menegaskan bahwa kematian tidak mampu mengurungnya. Dalam ajaran mereka, kubur kosong menjadi bukti bahwa Isa bangkit dan naik ke langit, meninggalkan pesan bahwa kehidupan kekal menanti bagi mereka yang percaya. Tradisi Kristen memandang peristiwa penyaliban sebagai titik balik suci. Kisah itu dituangkan dalam liturgi, lagu pujian, khotbah rohani, dan perayaan tahunan. Mereka melihat darah Isa sebagai pintu keselamatan dan kebangkitan beliau sebagai kemenangan spiritual yang mengubah wajah dunia. Dalam narasi mereka, Isa tidak diselamatkan dari kematian, tetapi justru memenangkan pertempuran melaluinya. Perbedaan inilah yang menjadi garis pemisah besar antara teologi Islam dan teologi Kristen.
meskipun keduanya tetap memuliakan figur Isa sebagai pembawa petunjuk. Adapun dalam tradisi Yahudi, kisah tentang Isa dibingkai dengan nuansa yang lebih keras. Sebagian kelompok Yahudi pada masa itu menuduh beliau sebagai pengklaim palsu terhadap status kenabian. Mereka tidak melihatnya sebagai nabi atau utusan, melainkan sebagai sosok yang dianggap menyesatkan. Dalam catatan sejarah dan tradisi lisan mereka, Isa digambarkan sebagai sosok yang layak dihukum karena dianggap melanggar aturan agama dan menimbulkan kegelisahan pada tatanan sosial saat itu. Penyaliban bagi mereka bukanlah peristiwa ilahi, bukan pula tragedi rohani, tetapi tindakan hukum terhadap seorang yang dianggap tidak berkata benar. Dalam narasi Yahudi kuno, penyaliban tersebut adalah bukti bahwa Isa telah gagal membuktikan kebenaran klaimnya menurut pandangan mereka. Mereka memandang kejadian itu sebagai kemenangan hukum agama mereka terhadap sosok yang dianggap keluar dari batasan ajaran. Sejarawan mencatat bagaimana kondisi politik, tekanan Romawi, dan konflik internal keagamaan pada masa itu menciptakan ruang ketegangan yang mempercepat terjadinya penangkapan dan penghukuman. Dalam sudut pandang ini, Isa tidak diperlakukan sebagai tokoh suci, melainkan sebagai pihak yang dipandang berbahaya bagi stabilitas kaum tertentu. Ketiga pandangan ini membentuk jejaring pemahaman yang sangat berbeda, seolah tiga cahaya dengan warna masing-masing menyoroti satu tokoh dari arah berbeda. Islam menempatkan Isa dalam cahaya perlindungan dan kemuliaan. Kristen menempatkannya dalam cahaya pengorbanan dan kebangkitan. Sementara Yahudi kuno memandangnya dalam cahaya penolakan dan penghukuman. Di antara ketiganya mengalir kisah yang sama, tetapi setiap umat melihatnya dengan lensa keyakinan yang begitu kuat sehingga wajah peristiwanya berubah mengikuti bingkai iman tersebut. Jika dilihat dari sisi sejarah sosial, perbedaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Masing-masing agama terbentuk dalam lingkungan budaya, politik, dan spiritual yang unik. Islam datang dengan koreksi terhadap narasi sebelumnya, menegaskan bahwa para nabi selalu dijaga oleh Tuhan dari kehinaan seperti pembunuhan oleh musuh. Kristen berkembang dari komunitas yang meyakini bahwa pengorbanan Isa adalah inti keselamatan, sehingga penyaliban menjadi puncak ajaran. Yahudi membawa ingatan panjang tentang nabi-nabi dahulu, dan sebagian dari mereka menolak Isa berdasarkan garis ajaran yang telah tertanam selama berabad-abad sebelumnya. Perbedaan itu akhirnya membentuk jalur kepercayaan yang tidak lagi bertemu di titik yang sama. Meski demikian, ada satu kesamaan yang halus namun kuat. Ketiga agama sepakat bahwa sosok Isa adalah tokoh penting yang mengubah sejarah. Islam memuliakannya sebagai nabi besar yang akan kembali di akhir zaman. Kristen menjadikannya pusat teologi dan harapan keselamatan, dan Yahudi menjadikannya bagian dari perdebatan religius yang berkepanjangan dalam sejarah internal mereka. Bumi Palestina yang menjadi panggung kisah hidupnya kini seperti taman ingatan tempat berbagai suara religius berkumpul. Masing-masing membawa kisah yang berbeda, namun tetap merujuk pada pribadi yang sama. Ketika manusia membaca ketiga pandangan tersebut, mereka akan menemukan betapa kuatnya pengaruh Isa dalam sejarah spiritual. Setiap agama mengukir gambaran berbeda, namun ketiganya tidak bisa mengabaikan kehadirannya, seakan ada gema yang tidak pernah padam. Dalam narasi Islam, beliau tidak pernah tersentuh paku penyaliban. Dalam narasi Kristen, penyaliban justru menjadi gerbang kehidupan baru. Dalam narasi Yahudi masa lampau, peristiwa itu adalah penghukuman terhadap sosok yang mereka tolak. Tiga jalan keyakinan itu menyebar seperti aliran sungai yang berbeda arah, tetapi semua bermula dari mata air sejarah yang sama. Perbedaan ini bukan hanya kisah teologis, tetapi juga penanda bagaimana manusia menafsirkan dunia dan memahami Tuhan. Setiap umat melihat langit dengan cara yang berbeda, namun pada akhirnya langit tetap satu. Sosok Isa menjadi cermin besar tempat berbagai keyakinan
memantulkan pemahaman mereka masing-masing tentang Tuhan, wahyu, dan tujuan hidup. Dari perdebatan panjang itu, manusia belajar bahwa sejarah keimanan tidak pernah lurus, tetapi selalu dipenuhi percabangan yang membentuk warna dunia hingga hari ini. Dalam jejak panjang perjalanan pemikiran keagamaan, kisah tentang Isa terus mengalir seperti arus yang tidak pernah berhenti mencari muara. Setelah menelusuri pandangan dasar dari 3 agama besar, masih ada lorong-lorong pemahaman lain yang memperkaya gambaran tentang bagaimana umat manusia memandang peristiwa yang mengitari hidupnya. Setiap tradisi membawa bekal penafsiran yang tumbuh dari pengalaman sejarah, keadaan masyarakat, dan dinamika spiritual yang mengiringinya. Karena itulah, kisah Isa tidak pernah sekadar menjadi peristiwa lampau, tetapi selalu membentuk percakapan panjang dari generasi ke generasi. Dalam wacana Islam, pembahasan mengenai Isa yang tidak mengalami penyaliban membuka banyak ruang tafsir. Para ulama sering menggambarkan bagaimana peristiwa pengangkatan beliau ke langit bukan sekadar penyelamatan, tetapi juga pesan ilahi tentang keagungan seorang nabi yang dijaga dari rencana buruk makhluk. Ada pemahaman bahwa peristiwa itu mengajarkan manusia bahwa kebenaran kadang tidak tampak di permukaan, dan sejarah bisa memantulkan bayangan yang keliru ketika disaksikan dengan mata yang tertutup oleh kebencian dan prasangka. Kisah penyamaran sosok yang menggantikan posisi Isa di tiang penyaliban sering digambarkan sebagai ujian bagi kaum yang menolak keras kebenarannya. Mereka melihat seseorang yang mirip dan mengira telah berhasil menghabisi seorang nabi. Padahal pada saat yang sama, Isa telah keluar dari lingkaran makar itu dan diangkat ke ruang yang tidak dapat disentuh oleh penguasa manapun. Sebagian ahli tafsir juga menyinggung bagaimana peristiwa itu menunjukkan bahwa Tuhan dapat mengubah jalannya sejarah tanpa memberi kesempatan kepada manusia untuk menggagalkan kehendaknya. Dalam pandangan ini, tiang penyaliban menjadi saksi bahwa manusia hanya melihat permukaan, sedangkan apa yang sebenarnya terjadi berada di balik tirai yang tidak tersingkap kecuali oleh wahyu. Narasi ini semakin menguatkan posisi Isa sebagai nabi yang akan kembali di akhir zaman dengan membawa keadilan dan menyingkap kebingungan yang pernah menyelimuti umat manusia mengenai dirinya. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, pembahasan mengenai penyaliban terus berkembang dari abad ke abad. Ada pemikir yang menekankan sisi spiritual pengorbanan, ada pula yang melihatnya sebagai pemenuhan nubuat kuno. Narasi kebangkitan yang diyakini umat Kristen menjadi fondasi kokoh bagi ajaran mereka. Bagi banyak teolog, kebangkitan bukan hanya kejadian fisik, tetapi juga simbol perubahan besar dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Penyaliban menjadi titik paling gelap, tetapi kebangkitan dianggap sebagai fajar baru yang menghapus ketakutan terhadap kematian dan menawarkan pengharapan tentang kehidupan yang tak berakhir. Karena itu, walaupun Islam dan Kristen berdiri pada 2 arah pemahaman yang berbeda mengenai apakah Isa disalib, keduanya tetap memandang bahwa ia tidak kehilangan kehormatan dalam pandangan mereka masing-masing. Umat Kristen memandang salib sebagai lambang kemenangan rohani, seakan dunia gelap berubah menjadi terang melalui peristiwa itu. Dalam pandangan Yahudi lama, peristiwa penyaliban yang mereka yakini terjadi dipandang sebagai akhir dari klaim kenabian Isa. Namun, ketika sejarah berjalan, penafsiran terhadap tokoh ini pun mengalami perubahan dalam sebagian komunitas. Sejarawan Yahudi modern mencoba melihat kembali konteks sosial yang mengitari kehidupan Isa, termasuk tekanan politik Romawi dan perselisihan antar kelompok pada masa itu. Bagi mereka, narasi penolakan yang pernah muncul tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ketegangan antar mazhab agama yang berkembang pada masa kuno. Sebagian mengakui bahwa figur Isa memiliki pengaruh besar, meskipun tetap tidak menerima beliau sebagai nabi atau Mesias. Ketegangan sejarah itu akhirnya membentuk gambaran yang kompleks, di mana Isa menjadi sosok yang menimbulkan perdebatan panjang dalam memori kolektif Yahudi.
Ketika tiga tradisi besar ini membicarakan Isa, yang tampak bukan hanya perbedaan teologis, tetapi juga cara setiap umat memaknai hubungan antara manusia, sejarah, dan Tuhan. Pengikut Islam melihat Isa sebagai nabi yang dilindungi dan akan turun kembali untuk menegakkan keadilan. Pengikut Kristen melihatnya sebagai pusat iman yang membawa keselamatan melalui peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Sementara tradisi Yahudi masa lampau memandangnya sebagai tokoh yang keluar dari batas ajaran mereka. Berbagai pandangan itu terus membentuk wajah percakapan antarumat beragama hingga hari ini. Perbedaan tentang peristiwa penyaliban menciptakan ruang diskusi yang seakan tidak pernah selesai. Namun, diskusi itu justru memperlihatkan betapa pentingnya sosok ini dalam perjalanan sejarah manusia. Jika Isa tidak memiliki pengaruh besar, tentu peristiwa yang mengelilingi dirinya tidak akan menjadi pusat perselisihan teologis selama berabad-abad. Ketiga agama besar itu masing-masing merawat ingatan mereka terhadap Isa seperti merawat cahaya yang menerangi pengalaman spiritual mereka. Di tengah perbedaan itu, menarik bahwa ketiganya tetap memandang Isa sebagai tokoh besar. Islam memuliakannya dan menegaskan bahwa ia akan kembali. Kristen menjadikan kisahnya sebagai inti iman. Yahudi menempatkannya sebagai bagian dari perdebatan sejarah keagamaan mereka. Tidak ada tokoh lain yang menghadirkan dampak sebesar ini dalam tiga tradisi yang saling berhubungan, namun berjalan pada alur sejarah berbeda. Pengaruh Isa seperti gelombang yang memantulkan gema di seluruh penjuru, menembus batas waktu, dan terus menghidupkan percakapan lintas iman. Ketika membaca seluruh rangkaian pemahaman itu, tampak bahwa apa yang terjadi pada sosok Isa menjadi cerminan bagaimana manusia mencari gambaran tentang Tuhan dan tujuan hidup. Kisahnya tidak hanya dilihat sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai pesan moral, peringatan, dan simbol dari hubungan manusia dengan langit. Setiap agama memandang kisah penyaliban sesuai prinsip mereka. Islam menolak bahwa Isa dihina, Kristen melihat bahwa ia menang melalui peristiwa itu. Yahudi memandang bahwa apa yang terjadi adalah konsekuensi dari perbedaan ajaran. Dari berbagai arah itu, wacana tentang Isa tumbuh seperti pohon besar yang cabangnya menjulur ke segala arah, membawa buah pemahaman yang berbeda. Pada akhirnya, pembahasan mengenai Isa tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap generasi datang dengan pertanyaan baru, dengan latar yang berbeda, namun selalu kembali kepada kisah yang sama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keragaman cara manusia memahami kebenaran. Tiga tradisi itu berdiri dengan keyakinan masing-masing, namun ketiganya tetap menggambarkan betapa agungnya pengaruh satu tokoh yang hidup berabad-abad lalu. Isa tetap menjadi sosok yang tidak tenggelam oleh waktu. Dalam ingatan setiap agama, ia hadir dengan wajah yang unik, membentuk cerita yang terus hidup, melintasi bahasa, budaya, dan sejarah, hingga menjadi bagian dari narasi besar umat manusia.